Yang kita tahu ini patokan lama ya, bahwa siklus menstruasi itu dulu itu 24 sampai 35 hari dengan lama 3 sampai 7 hari dengan jumlah yang normal 30 sampai 80 cc. Itu yang lama ya. Nanti kita bahas yang baru. Nah, kenapa disebut masa ovulasi itu adalah 14 hari dari mens yang berikutnya? Tidak bisa kita sebut bahwa dia masa ovulasinya itu setelah mens ya. Jadi harus sebelum mens berikutnya. Ini akan cukup berbeda kalau misalnya siklusnya juga berbeda. Pada siklus yang normal sekitar 28 hari mungkin masih sama ya, karena kalau dikurangi 14 juga 14 gitu. Jadi sama-sama terjadi 14 setelah mens dan sebelumnya juga 14 gitu. Akan berbeda kalau misalnya dia siklus menstruasinya ini cukup pendek ya, 24 hari, maka kira-kira ovulasinya akan terjadi sekitar 10 hari ya. Jadi kan ini 14 hari sebelum mens berikutnya, maka ovulasinya jatuhnya jadi 10 hari. Nah, kalau misalnya siklusnya yang panjang sekitar 35, maka ovulasinya justru jatuhnya juga akan lebih panjang, kira-kira 21 hari setelah mens hari ini, seperti itu. Jadi amannya yaitu yang benar 14 hari sebelum mens berikutnya. Jadi kita membuat suatu ramalan ya. Kemudian ini makna klinis dan tradisional yang dulu kita anut, bahwa siklus itu bisa kurang dari 24 hari atau lebih dari 35 hari. Jadi kalau lebih dari 35 disebut oligomenore karena saking sedikitnya. Kemudian kalau banyak yaitu cepat, belum sampai sebulan udah mens lagi nih. Nah, ini kurang dari 24 hari. Jadi polimenore. Kemudian kalau misalnya lebih dari 3 bulan disebut amenore. Kemudian kalau tidak teratur, kalau dulu definisinya metroragi ya. Jadi kalau misalnya lamanya itu bisa kurang dari 3 hari atau lebih dari 7 hari dan jumlahnya siklusnya teratur, tapi jumlahnya meningkat ya, volumenya. Jadi itu bisa disebut dengan menoragi atau hipermenore. Nah, ini batasan yang baru menurut jurnal endokrin, bahwa siklusnya masih tetap sama kurang dari 24 sampai bahwa bisa disebutkan lebih dari 38 hari ya. Jadi tadi kalau 35 di sini sampai 38. Kemudian dikatakan bahwa siklus menstruasi yang reguler itu sekitar 2 sampai 20 hari, tapi kalau yang irreguler disebutnya kalau lebih dari 20 hari. Kemudian kalau durasinya ini kalau misalnya dia memanjang, dia lebih dari 8 hari, normal itu 4,5 sampai 8 hari, dan memendek mensnya selesai kurang dari 4,5 hari, itu memendek namanya ya. Kalau misalnya volume darah kehilangannya untuk per bulan totalnya kalau lebih dari 80 cc itu masih banyak. Kemudian normalnya 5 sampai 80 dan sedikit kalau kurang dari 5. Amenore ya, kita bahas yang pertama adalah amenore. Amenore itu definisi yang sudah saya sebutkan bahwa ditandai dengan tidak mens lebih dari 3 bulan. Nah, yang kita bisa breakdown dari amenore, bahwa amenore itu terdiri dari primer dan sekunder. Nah, kita bisa lihat bahwa umur 14 tahun sama 16 tahun ya biasanya itu kita bisa jadikan patokan bahwa itu amenore primer atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya pasien tersebut mengeluh kira-kira 16 tahun atau 18 tahun ya belum pernah menstruasi sekali, itu disebut amenore primer ya. Jadi belum pernah menstruasi sama sekali. Kemudian bahwa kita bisa lihat apakah ada pertumbuhan buah dada atau tidak. Itu yang bisa kita jadikan patokan. Kemudian kalau misalnya ternyata pasiennya itu pernah mengalami menstruasi, kemudian pasiennya ini berhenti beberapa bulan, nah itu namanya amenore sekunder. Jadi pernah fase menstruasi ya. Kalau belum pernah sama sekali disebut primer, kalau pernah itu disebut sekunder. Nah, kira-kira ini harus dilihat apakah memang 3 siklus atau cuma 3 bulan atau bahkan lebih ya. Nanti cara mendiagnosisnya seperti ini.
Jadi intinya kita mengambil amenorrhea itu mengambil dasar pilihan yaitu marem ya singkatannya. Jadi mudah, aman, rasional, efektif, dan murah. Itu yang harus kita jadikan patokan untuk mendiagnosis dan menterapi pasien dengan amenorrhea. Nah, ini komponen yang bisa kita lihat bahwa kalau dari klasifikasi WHO untuk batasan dan dasar diagnosis dari amenorrhea, ya itu kita harus mencari tahu penyebabnya. Jadi WHO mengklasifikasikannya sebagai kelas, ada 4 kelas ya. Kelas 1, 2, 3, dan 4. Ya. Kemudian kelas 1 itu kelainannya ada di hipotalamus dengan ditandai dari hipogonadotropin, hipogonadisme. Kemudian yang kedua, gangguannya ada di umpan baliknya, jadi normogonadotropin, normogonadisme. Normogonadisme itu artinya estrogennya yang normal. Kemudian yang kelas 3 ini dia ovariumnya yang kelainan, dia hipergonadotropin dan hipogonadisme. Kalau pituitari kelainannya maka hipogonadotropin dan hipogonadisme ya. Nah, biasanya ini ditandai kalau misalnya kelompok yang pertama haidnya akan jenisnya amenorrhea. Ya, kemudian yang kedua ini kadang amenorrhea bisa oligo, kemudian yang ketiga jelas amenorrhea, kemudian kalau yang keempat bisa oligo, bisa amenorrhea ya. Kalau untuk kompartemen 1 itu gangguannya di uterus, dibalik ya. Kalau yang WHO itu dari atas ke bawah, tapi kalau kompartemen itu gangguan ya, jenis gangguannya itu dibalik dari bawah ke atas. Jadi yang pertama gangguannya ada di uterus dan serviks, kemudian yang ketiga kedua itu ada di ovarium, kemudian yang ketiga ada di pituitari, dan keempat paling atas di hipotalamus. Nah, untuk pasien-pasien dengan amenorrhea yang mengeluh bahwa dia tidak mens sama sekali, tidak pernah datang bulan, maka kita harus bedakan juga dengan disorder of sex development atau DSD ya. Jadi DSD ini misalnya kelainannya misalnya klitorisnya yang cukup membesar, buah dadanya rata gitu ya, mulai ada tumbuh jakun. Nah, apakah tanda-tanda seperti itu ada? Jadi kita wajib untuk istilahnya kayak mencurigai ke arah laki-laki ya pasien tersebut. Kalau misalnya memang ditemukan klitorisnya sedikit membesar dibandingkan yang lain, maka kita sudah pasti harus mengecekkan yang namanya karyotyping ya. Jadi untuk seks kromosomnya, kira-kira kromosomnya apakah ada Y-nya atau tidak, ada Y-nya atau tidak gitu ya. Tapi karena itu tidak bisa dilakukan di rumah sakit daerah, maka biasanya akan dilakukan rujuk ke rumah sakit tipe A yang ada untuk pemeriksaan kromosom. Nah, yang gampang sekali, nah ini, jadi harus dibedakan yang seperti saya sebutkan tadi, apakah dia seks ambigu atau tidak. Kalau memang ada seks ambigu, dia ada tumbuh jakun, kemudian suaranya sedikit membesar atau klitorisnya membesar, buah dadanya rata, maka kita berhak melakukan yang pertama kali karyotyping, seks kromosom ya. Nah, apabila kalau misalnya ternyata enggak, ini seks ambigunya tidak ada, maka masuk ke dalam yang namanya amenorrhea primer. Sebelum pemeriksaan yang macam-macam, pikirkan yang murah dulu ya, dan yang mudah yaitu pembeda dari mascak. Jadi mascak ini sudah mengklasifikasikannya ke dalam 4 subtipe 1, 2, sampai 4, bahwa itu dilihat dari buah dada dan uterus. Kalau misalnya mascak 1, artinya buah dadanya itu tidak didapatkan tapi uterus didapatkan. Uterus bisa dilihat dari mana? Kan misalkan dia nona nih, nona, sehingga kita nggak bisa VT ya, bisa kita RT ya, bisa kita lakukan rectal tuse digabungkan dengan pemeriksaan USG. Kalau misalnya dia sudah menikah tapi dia mengeluh tidak pernah menstruasi sebelumnya, maka kita bisa lakukan vaginal tuse dengan USG transvaginal tentunya. Nah, ini kita harus evaluasi apakah uterusnya ada atau tidak. Kemudian mascak kedua, apakah buah dadanya ada atau tidak. Kemudian mascak kedua ini ada biasanya, tapi uterusnya yang nggak ada. Kalau mascak ketiga, dia buah dadanya yang nggak ada, kemudian uterusnya juga nggak ada. Kemudian mascak 4,
Keduanya ada, biasanya ini sering ke amenorrhea sekunder ya, sama mirip. Nah, bagaimana kalau ini nice to know aja? Kalau ternyata memang ada kelainan dari seks kromosomnya, ini tipe yang mana? Jadi apakah dia tipe atipikal? Jadi kromosomnya ada 47XY yang kita biasa disebut Klinefelter, kemudian 45X Turner, kemudian 46X ya, atau 46XX ya, atau malah 46XY ya. Jadi bisa defek dari testicular development atau sintesa hormon androgennya juga kelainan, kemudian atau yang sering juga vanishing testic syndrome. Kemudian ada yang muncul 46XX ya, jadi CAH ya, congenital adrenal hyperplasia, kemudian atau gangguan dari ductus Muller-nya itu juga bisa ya.